Kalau lo hidup tanpa raya apa-apa, ya, lo mending gak usah hidup lagi di dunia ini. Kenapa? Karena hidup ini cuma ada dua pilihan. Antara lo menaklukkan sesuatu, atau lo ditaklukkan oleh keadaan. Dunia sekarang suka nyamar gitu. Lo punya jabatan, orang anggap itu sukses, padahal itu hanyalah gelar, bukan achievement. Lo punya gelar sarjana, itu kewajiban doang. Dan lo kerja di kantor, itu hanya survival namanya. Achievement itu adalah sesuatu yang lu ciptakan, bukan yang diciptakan oleh sistem. Kalau gue ciptakan sistem sendiri. Gue bikin Manan Capital, itu bukan dari kampus, bukan dari nenek moyang gue, tapi dari gue sendiri. Jujur aja, kalau lo mati hari ini, apa yang berubah dari dunia? Kalau jawaban lu tidak ada, berarti selama ini lu cuma jadi penonton. Gue gak mau jadi penonton. Gue mau ciptakan sesuatu di dunia ini. Perusahaan gue, cabang-cabang gue, holdings company gue, itu adalah jejak gue kalau seandainya gue mati nanti. Kerajaan kecil yang gue ciptakan saat muda, dan suatu saat nanti gue mau diingat bahwa gue adalah pencipta dari kerajaan ini. Banyak orang bilang gue terlalu ambisius gitu. Hidup itu harus santai, hidup itu harus dinikmati. Tapi gue enggak. Kalau gue santai, gue udah mati dimakan oleh kebiasaan buruk gue sendiri. Gue kecanduan survive itu bertahun-tahun, dan gue berhasil bangkit dari fase gelap diri gue. Karena gue cuma tahu satu hal, ya. Kalau lo gak ngejar sesuatu, lo akan dikejar dengan hal-hal yang bakal menghancurkan lo. Makanya lo bisa gabut, lo bisa scroll TikTok, lo bisa insecure, karena tidak ada hal di dunia ini yang lo achieve. Lo lagi gak ngejar sesuatu gitu, lo cuma jadi penonton di dunia ini. Kalau gue bangun pagi, gue tahu apa yang gue mau. Gue pantau cabang gue bikin sistem, dan gue perang lagi. Energi gue liar, iya, tapi gue harness itu, gue arahkan itu. Banyak orang kalah itu bukan karena salah, tapi karena energi mereka itu tidak ada tempat untuk mereka mendarat. Goals pertama gue itu bukan kaya. Goals pertama gue adalah gue bisa mengharness ambisi gue untuk jadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang pertama gue mau itu hanya punya cabang gitu. Setelah itu gue bikin cabang-cabang yang lain, dan gue punya holdings company gue, yaitu Manan Capital. Kalau achievement pertama lu itu kebesaran, lu gak bakal mulai-mulai gitu. Mimpi itu boleh besar, mimpi itu boleh sangat tinggi, tapi achievement itu jangan besar dulu. Lu gak butuh Ferrari, lu cuma butuh menang sekali. Karyawan lu itu mungkin suka sama lu, tapi dunia itu hormat dengan hasil. Lu boleh punya niat baik, tapi kalau lu gak punya apa-apa, lu cuma jadi orang yang pengen membuktikan tapi gak ada hasil. Gue kasih satu fakta kejam di sini. Kalau lu gak punya achievement, lu cuma jadi barang ganti. Bos lu itu bisa ganti lo kapan aja, dan pacar lu itu bisa ninggalin lo kapan aja. Orang itu cuma peduli dengan kontribusi lo di dunia ini. Keras, iya, tapi itu adalah realita. Gue bikin cabang tiap bulan, gue sebar benda di mana-mana, gue bikin branding diri gue ciptakan Manan Capital. Itu karena gue punya achievement. Gue bukan jadi orang biasa. Achievement itu bukan soal punya 1M. Achievement itu adalah bagaimana lo cara bertarung untuk dapatkan sesuatu. Lo bisa survive, itu achievement. Lo bisa bikin bisnis, itu achievement. Lo bisa bertarung dengan kebiasaan buruk lo, itu adalah suatu achievement. Lo gak harus jadi orang yang super-super kaya gitu. Yang lo harus itu adalah bertarung melawan keadaan. Makanya banyak orang depresi gitu, karena tidak ada yang mereka achieve di hidup mereka. Dan itulah hidup yang sia-sia. Lo punya achievement kecil, otak lo itu nunjukin arah. Lo punya achievement besar, dunia itu hormat dengan lo. Gue mau lurusin sedikit di sini. Gue di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu gue gak butuh apa-apa dari kalian. Gue gak jual seminar, gue gak jual ebook, gue gak ngemis donasi. Bahkan AdSense YouTube pun gue gak peduli gitu. Karena gue hidup itu bukan di sosmed. Gue punya jalan gue sendiri. Dan di sini, gue mengungkapkan kebenaran kalian semua, bahwa banyak dari kalian itu jadi orang yang biasa-biasa saja gitu. Dan gue mau meluruskan jalan kalian di sini, bahwa hidup itu jangan jadi biasa-biasa saja. Kalian harus punya hal yang kalian achieve di hidup kalian. Dan gue di sini menyampaikan fakta bahwa hal-hal buruk yang gue sampaikan itu adalah realita yang tidak semua orang itu ketahui. Gue tahu rasanya jadi orang yang biasa-biasa saja gitu. Gue tahu rasanya orang yang tidak punya kemenangan. Dan gue tahu rasanya orang yang tidak punya hal yang dia banggakan. Dan itu sangat-sangat menyiksa. Dan di sini gue cuma menggerakkan kalian semua bahwa kalian tuh harus angkat pantat kalian dari kasur gitu. Karena tidak ada hal yang peduli dengan kalian, bahkan orang tua kalian sendiri. Karena soal mentalitas, kalau bukan gue di sini yang ngomong, siapa lagi yang ngasih tahu kalian semua? Orang tua lo itu sibuk, teman-teman lo itu cuma bercanda, dan dunia itu bilang bahwa ya udah biasa-biasa saja gitu. Dan gue gak mau jadi orang biasa-biasa saja gitu. Gue mau jadi satu hal yang berguna di dunia ini, dan gue mau achieve satu hal di hidup gue, dan sampai mati gue akan capai hal itu. Dan cuma satu hal yang lo achieve di hidup lo, maka hidup lo akan berubah segalanya. Jadi dengerin gue baik-baik. Kalau dalam 20-30 tahun ke depan hidup lo tidak ada yang berubah, maka itu lu tidak achieve satu hal di hidup lu. Dan lu itu bukan hidup, lu cuma jadi cerita sampingan di hidup orang lain. Dan kalau lu tersinggung dengan kata-kata gua, berarti lu belum achieve apa-apa. Dan gua ngomong gini itu buat menyadarkan kalian semua yang ada di sini bahwa kita harus achieve satu hal di hidup kita. Dan gua di sini yang bener-bener dari nol, hidup gua itu penuh dengan kebencian. Makanya gue bisa sampai ke titik saat ini. Jadi mulai hari ini ya, lu tentukan lu mau jadi figuran
atau lo mau jadi karakter utama di dalam hidup lo? Gue udah pilih jalan gue sendiri. Sekarang saatnya lo janji sama diri lo sendiri. Lo achieve satu hal, sampai lo mati lo harus capai hal itu. Dan gue akan tunggu lo di puncak kemenangan.